penilaiannya sendiri juga seperti yang saya sampaikan tadi untuk materinya. Ya, begitu Ibu, Bapak. Untuk materi, ya tidak perlu dituliskan fakta, konsep, prinsip, prosedur juga tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa, oh ini yang faktual, ini yang konseptual, ini yang prosedural, begitu itu sudah. Dan ini harus sesuai dengan IPK-nya. Jadi nanti yang pertama materinya, coba Bu naik lagi. Nah, kan di sini yang pertama tujuannya membandingkan ya, membandingkan isi teks. Berarti di situ bagaimana kita merumuskan materinya ya perbandingan teks ya, teks apa dengan teks apa harus dirumuskan di dalam materinya nanti. Ya, kebahasaan ini dengan ini. Kemudian berikutnya ya penganalisisan isi teks LHO, penganalisisan isi teks, kemudian penganalisisan kebahasaan. Begitu Ibu. Nyata nggih. Lanjut. Berikutnya untuk materi sudah. Metodenya problem based learning. Media alat bahan, medianya bahannya penggaris, medianya worksheet apa? Atau lembar kerja? Lembar kerja, Bu. Nggih. Lembar penilaian, cetak buku modul. Ini masuknya sumber atau apa ya, Bu? Pripun, Bu? Ulangi. Di sini Ibu merumuskan cetak buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Maksudnya bagaimana? Media yang itu media itu digunakan semua. untuk untuk mengajar. Sebenarnya tidak digunakan semuanya, Bu. Misalnya kayak buku pasti guru memakai buku, modul juga. Nah, itu mungkin ini brosur sama leafletnya buatan. Berarti buku dan modulnya masukkan di sumber. Pengontan, Bu. Iya. Dan penulisan sumber pun nanti juga harus sesuai aturannya. Pak Bambang, halo Pak Bambang. Untuk LKPD, lembar kerja dan lembar penilaian itu masuk media atau tidak Pak Bambang? Boten itu pelengkap pembelajaran, Bu. Ya. Yang media itu ya yang PowerPoint hanya isinya sesuai dengan itu. Mestinya begitu gitu. Oke, berarti untuk lembar kerja tidak usah ditulis, Bu. Lembar penilaian juga tidak ditulisnya. Bapak Ibu yang lain juga sama nggih. LKPD, lembar penilaian itu tidak termasuk media. Jadi media yang digunakan Bu Dwi apa? Kalau medianya gambar ya ditulis cukup media gambar. Ada PPT tidak? Kalau ada ya ditulis PPT tentang apa begitu. Bu. Buku cetak modul itu kan bukan merupakan media. Nah, Bapak Ibu nanti baca lagi. Belajar, Bu. Nah. Ya. Medianya harus ditulis secara spesifik. Misalnya video, kalau itu video ya dituliskan judulnya apa, tahun pembuatannya, produsernya siapa, tersedia di situs internet lengkap dengan tanggal pengunduhan. Itu ya. Terus kalau itu sebuah gambar ya judul gambarnya apa. Ya. Begitu Ibu. Ya. Untuk medianya. Oke. Ibu. Ya. Selanjutnya Bu, alat ini dipakai semua ya Bu. Kalau tidak dipakai tidak usah ditulis. Iya Bu. Model itu apa maksudnya? Yang objek fisik, benda nyata, model apa ini Bu? Oh, ini benda nyata mawon Bu. Apa contohnya? Contohnya kalau menulis teks laporan observasi itu kan misalnya mau menulis
apa tentang wayang dan mungkin di tubuh tampilkan bentuk wayang itu seperti apa. Nah, kalau wayang itu sebagai apa ya, bisa dimasukkan di dalam media atau tidak, itu yang mau ditulis itu. Jadi alat atau bahan itu ya yang digunakan, misalnya penggaris, spidol, papan tulis, laptop, ini memang alat, betul. Ketika Bapak Ibu menuliskan audiovisual gerak dan itu ada muatan materinya, maka bisa dimasukkan di dalam media. Oh, ji. Ya. Nah, komputer itu betul bahan. Begitu, Bu. Ya, Bu. Ya, monggo nanti dipilah-pilah lagi Bapak Ibu untuk perbedaan antara alat dan bahan, kemudian juga medianya. Lanjut, bawahnya apa, Bu? Sumber belajar. Sumber, Bu. Semakin ke bawah nanti semakin banyak yang salah, Bu. Ya, sumber ini harus ditulis seperti halnya kita menulis dalam daftar pustaka ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan buku paket, ya ditulis buku paketnya, penulisannya seperti di dalam daftar pustaka. Oke. Nata Jukopen kalau saya mengajarkan ke anak-anak itu. Nama pengarang, nata, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbitnya, terus yang terakhir halaman berapa. Begitu. Itu Bu untuk sumber. Ya, Bu. Ya, kemudian kalau kita mengambil dari sumber lain, nah itu Ibu sudah mengambil HTTP itu harus dituliskan diunduh kapan. Nah, terus ditambah Ibu diunduh pada, begitu. Diunduh pada, begitu Bu. Ya, Bu. Nanti saya perbaiki. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang nomor 1 itu buku penunjang kurikulum mata pelajaran. Nah, ini penulisannya seperti daftar pustaka. Yang nomor 1 dengan halaman berapa. Terus sumber belajarnya kalau itu guru sebagai, maksudnya bagaimana Bu, pengalaman peserta didik dan guru? Oh, maksudnya kan sebelum kita masuk ke inti itu kan pasti anak-anak misalnya kita ingin membuat teks laporan pasti berkaitan dengan wayang. Anak-anak kan sudah pernah pengalaman melihat wayang itu seperti apa, ngonten Bu. Apakah itu bisa dijadikan sumber belajar atau itu hanya sebagai apa ya? Kalau sumber kan jelas ya. Inspirasi yang nah, terus di sini kan jelas Ibu ambil dari internet, ini judulnya ini, nah itu kan jelas toh Bu. Waalaikumsalam. Bu. Ya, jadi monggo silahkan bisa diambil dari buku siswa, referensi yang lain, majalah, koran, situs-situs internet ya. Situs internet pun juga kalau Ibu misalnya mengambil dari penelitian, nah penulisannya juga seperti daftar pustaka. Nama penulis, tahun terbit, judul artikelnya, begitu. Ya. Bu. Kalau misalnya Ibu nanti dalam menuliskan laporan hasil observasinya, yang diobservasi adalah di sekolah, ya maka nanti tuliskan nama dan lokasi lingkungan sekitar yang dimaksud. Misalnya lokasi SMK berapa, begitu. Gitu Ibu. Sampai ini dulu Bapak Ibu. Belajar, monggo. Ada pertanyaan? Bu Devi. Saya Bu Ani, kembali ke bagian materi tadi. Di bagian materi kan ini nanti melampirkan di RPP ini macam-macam materinya. Nah, kalau KD yang kita gunakan itu KD yang kedua, maksudnya untuk keterampilan yang berpasangan keterampilan itu kan ada yang
KD yang tidak kita pilih itu kan ada teori yang dimaksud itu teks apa, kemudian identifikasinya, struktur, kaidah bahasaan. Kalau saya materinya tentang keterampilannya, apakah semua materi yang KD kita tidak pilih itu dicantumkan juga, Bu? Terima kasih. Jawabannya iya, karena berpasangan, Bu. Meskipun Ibu nanti praktiknya hanya di yang keterampilannya ataupun di yang pengetahuannya, dua-duanya, karena ini memang KD ini berpasangan, Bu. Begitu. Nathan? Iya, jelas ya Bapak Ibu? Ya, oke, ada pertanyaan lain, monggo. Ya, kalau tidak ada, monggo silakan siapa yang mau Sudah Bapak Ibu untuk Bu Dwi? Bu Dwi, ada pertanyaan lagi? Sementara sampun, Bu. Saya stop sharing ya, Bu. Dia matur Bu Ani. Ya, Ibu belum sampai di langkah-langkah. Silakan yang mau menampilkan langkah-langkah boleh. Jadi hari ini harus sampai dengan selesai RPP loh Bapak Ibu, karena kita waktunya singkat. Ya, kita kan merevisi RPP yang sudah ada, disesuaikan dengan panduan, kemudian disesuaikan dengan